Mengapa kita harus berbahagia? Karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita diutus untuk membawa berita, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, domba-dombanya Tuhan. Lihatlah, aku memutuskan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba ke tengah-tengah serigala. Saudara dan saya ditempatkan dalam komunitas. Saudara di wilayah di mana saudara berada, kita ini bagaikan domba yang akan dicabik-cabik oleh serigala. Namun ingat, kita tidak boleh takut. Karena Tuhan yang menempatkan, karena Tuhan yang menaruh, karena Tuhan yang membuat. Di mana Tuhan engkau tempat, di mana Tuhan menempatkan saudara di tempat, di mana saudara berada di situ. Serigala-serigala memang akan mencabik-cabik, tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita menyertai dan tidak membiarkan kita akan dicabik-cabik oleh serigala. Dimanapun juga saudara berada, untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas, Tuhan Yesus menyertai. Allah beserta kita. Itulah sebabnya sudah Tuhan katakan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu akan dikucilkan oleh karena namaku, kamu akan dibenci oleh karena namaku, kamu akan dicaci maki karena namaku, kamu akan dibunuh karena namaku. Pada pagi hari yang sangat indah ini, firman Tuhan itu benar tanpa salah. Inilah kebenaran firman Tuhan. Benar-benar saudara, di dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba Allah, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu kita untuk percaya, karena hadirat Tuhan Allah hadir dalam kehidupan bagi kita. Di mana saudara ditempatkan, di mana saudara berada, Tuhan selalu menyertainya. Sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kamu akan dibenci semua orang oleh karena aku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Kalau saudara dianiaya di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Artinya kita bijak mengambil sikap di mana kita akan terus membawa berita Injil, membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Bagi setiap orang yang berkenan dan membuka hatinya dan melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu sudah diampuni dosa dan kesalahannya. Anugerah keselamatan telah diberikannya. Bagi kita seorang hamba Tuhan yang dipanggil ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaannya untuk terus menyampaikan Injil ini, baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan.
hingga sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Sebelum kita sampai ke Israel, sebelum kita sampai ke Yerusalem, kiranya Tuhan sudah datang menjemput kita, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kebenaran Allah. Injil itu menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib, Yesus Kristus yang harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa kemahakuasaan dibuktikan keilahiannya hingga sampai kenaikannya ke surga telah disaksikan oleh banyak orang. Lebih dari 500 orang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Dan ini yang harus kita tetap sampaikan berita keselamatan kepada setiap orang. Karena Tuhan menginginkan agar semua orang terselamatkan, agar semua orang boleh mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Tuhan menginginkan orang-orang itu selamat. Ketika seseorang itu berkenan dan mendengar firman Tuhan dan membuka hatinya, maka saat itu kerajaan Allah sudah datang. Keselamatan sudah terjadi atas jiwa orang yang membuka hatinya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang itu telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Karena keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Hanya iman di dalam Yesus Kristus, bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha saudara, bukan perbuatan saudara, tetapi pemberian keselamatan itu pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Keselamatan itu pemberian. Hanya iman di dalam Yesus, maka orang itu akan selamat. Engkau akan dibenci karena namaku, kamu akan dikucilkan karena namaku. Karena nama Tuhan Yesus, kamu akan dikucilkan. Ini harga yang harus kita bayar. Sudah dikatakan Tuhan bahwa saudara akan dikucilkan, saudara akan dibenci, saudara akan dibunuh. Tetapi bagi orang yang bertahan dalam imannya akan selamat dan akan boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teguhkanlah imanmu di dalam mengiring akan Tuhan, dan berilah kemuliaan untuk Tuhan. Saksikanlah Injil Tuhan kepada setiap orang, baik atau tidak baik waktunya. Terus Injil diberitakan hingga sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah menjadi seorang penginjil. Memang tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Rela menderita, rela mati. Itu menjadi anak Tuhan. Itu menjadi orang Kristen. Tidak boleh saudara sayang akan nyawamu. Barang siapa kehilangan nyawanya karena
Kristus, maka engkau akan mendapatkannya. Tapi barang siapa tidak ingin nyawanya saudara melayani karena Kristus, maka saudara akan kehilangan. Tetapi kalau saudara merelakan hidup, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ingat itu saudara. Bagiku hidup itu Kristus. Di dalam Filipi pasal 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus, kata Rasul Paulus. Takut, kita tidak perlu gentar kepada setan, kepada laknat, kepada iblis. Kita tidak perlu takut. Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada dunia. Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada setan iblis itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita menyertai kita. Oleh sebab itu, hendaklah kamu bijak, hendaklah kamu tulus dan bijaksana. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Saudara memang ditempatkan, saudara memang dipanggil oleh Tuhan. Itu sudah menjadi bagian. Itu merupakan karunia Tuhan. Itu merupakan anugerah daripada Tuhan yang Tuhan sediakan untuk saudara menjadi hamba-Nya Tuhan, menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan sendiri. Memang dibedakan dengan dunia ini. Kita diambil dari dunia, ditempatkan di dalam dunia untuk menjadi menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Sebab Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan, hanya beriman di dalam Yesus. Tiket untuk masuk surga hanya iman dalam Yesus. Amalmu tidak bisa membawa engkau keselamatan. Perbuatanmu tidak bisa membawa engkau dalam keselamatan. Perbuatan baik tidak membawa keselamatan dalam hidup. Keselamatan itu hanya beriman di dalam Yesus Kristus. Kalau orang yang sudah diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah diselamatkan, maka harus berbuat baik kepada semua orang. Setan harus kita tinggalkan. Roh penjahat kita harus tinggalkan. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa menyembuhkan orang sakit, berkuasa memberikan anugerah keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi yang sangat indah, saudara diberkati oleh Tuhan. Teguhkanlah imanmu, percayalah Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada di tengah-tengah engkau, ditempatkan